Kebijakan pemerintah provinsi di dalam penanganan dampak COVID ini salah satunya adalah meluncurkan jaring pengaman sosial atau yang kita sebut dengan JPS Gemilang. JPS Gemilang ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam konteks memenuhi kebutuhan hidup ini, kebijakan kita adalah pertama memberikan JPS ini 3 tahap. Tahap pertama pada bulan April dan insya Allah tahap ketiga dalam beberapa hari ke depan, pertengahan bulan Juli. Yang kedua, pemerintah provinsi tidak membagikan uang kepada masyarakat, tetapi kita memilih membagikan barang, kebutuhan mereka, tetapi kebutuhan itu kita membelinya dari produk IKM. Karena UKM kita juga adalah terdampak oleh COVID ini. Kendala yang terutama adalah soal data. Dan ini bukan hanya di NTB, ini masalah nasional. Kelemahan kita adalah soal data. Satu-satunya acuan data untuk bantuan sosial seperti jaring pengaman sosial selama ini adalah namanya DTKS, Data Terpadu Kesehatan Sosial, di mana di dalamnya berisi 40% warga di NTB ini dan juga di daerah lain yang tingkat kesehatannya terendah. Nah, ketika COVID ini datang, begitu banyak bantuan yang masuk dari pusat, dari Kemensos, belum lagi bantuan dari pemerintah provinsi, juga ada bantuan dari pemerintah kabupaten, juga ada bantuan dari pemerintah level desa menggunakan dana desa. Sehingga pekerjaan yang terbesar pada JPS tahap pertama menuju JPS tahap kedua adalah memperbaiki data. Bagaimana caranya? Pertama, prinsip kita, orang jangan menerima bantuan itu double. Jadi kalau sudah menerima bantuan dari pusat, kita harapkan tidak menerima bantuan dari daerah. Nah, memperbaikinya adalah semua data kita kembalikan ke desa. Dan semua daftar nama keluarga penerima manfaat itu di SK-kan oleh kepala desa atau lurah. Nah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat atau memperkecil adanya persoalan-persoalan ketidakakuratan di lapangan atau protes-protes. Persoalan yang kedua adalah kita ini bekerja dalam kondisi darurat, memerlukan kecepatan. Dan kebijakan Pak Gubernur adalah kita membagi langsung ke desa-desa. Nah, sehingga mengatur jadwal ini merupakan persoalan tersendiri dalam kondisi COVID. Harus ada social distancing, ya, harus ada sosialisasi. Jadi persoalan distribusi ini menjadi persoalan kedua yang akhirnya berakibat karena datanya belum lengkap, lalu distribusinya menjadi mundur jadwalnya, sehingga ada beberapa barang yang akhirnya sebagian kecil itu wajarlah. Ada telur yang terlambat, akhirnya harus diganti sebelum dibagi ke masyarakat. Nah, sehingga di tahap-tahap berikutnya, khususnya di tahap ketiga ini, persoalan itu akhirnya insya Allah clear soal data. Datanya kita perbaiki, bahannya tidak kita bagi lagi bahan yang mudah busuk atau berpotensi untuk menjadi rusak ketika diangkut. Dan yang ketiga juga adalah semakin banyak UMKM, semakin banyak masyarakat yang dilibatkan dan kita melibatkan penuh kabupaten kota di dalam memilih IKM mana yang akan dilibatkan. Kita meminta rekomendasi dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. JPS tahap 1 105.000, JPS tahap 2 125.000, JPS tahap 3 kira-kira jumlahnya sama atau sekitar 120.000. Jadi ada 350.000 penerima manfaat dari JPS ini. Alhamdulillah, JPS 1 selesai, JPS 2 juga sudah tuntas beberapa hari yang lalu. Nah, kita akan menyalurkan JPS tahap 3 pada pertengahan Juli yang akan datang, yaitu sekitar tanggal 13. Kita akan luncurkan di Lombok Timur.